makasih sekali. Makasih sekali nih teman-teman sudah bisa hadir ya malam ini. Pertama kali kita ketemu ya berarti ya. Iya, Bu. Iya. Ini tadi siang saya dengan Bu siapa? Dengan Bu Dokter Sylvia ya. Silvana. 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 Karena ternyata ada kebijakan itu ya. Memang untuk lebih efektif lagi kan kebayang kalau satu dosen membimbingnya lebih dari 30 kalau saya 30. sih sebagai kalau saya aja nih 12 dengan judul yang berbeda-beda wow gitu kan ya. Jadi makanya mungkin agar lebih efektif gitu ya. Jadi kita bertemu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi apa kabar nih udah ada Mbak Lutmila. Saya panggilnya apa nih? Mbak Lutmila. Mila Mila biasanya. aja lah Mbak Mila ya. Setelah kita Ya, Bu. berkenalan di WA ya. Iya, Bu, betul. Ada Mas Kurnadi. Nah, Selamat malam Bu. pemanggilnya siapa nih? Kur Bu. Kur ya. Lalu ada Mbak Anissa. Halo, apa kabar Mbak Anissa? Mbak Anissa belum kedengeran suaranya. Hmm. Ini saya sambil di Momoyung. Mati listriknya sebandung loh. Oke. Masih nggak kedengeran, masih di mute Mbak Anissa. Sambil menunggu suaranya Mbak Anissa jadi Bu sepertinya mic-nya iya nggak apa-apa. Ada Ada Mbak Radis, Mas Radis atau Mbak Radis nih? Ke Mbak Zahrina dulu deh. Halo Mbak Zahrina. Halo Ibu. Eh, udah bisa? Nggak bisa? Kenapa? Hah? Buka kiponnya. Buka kiponnya. Bukan, bukan. Itu. Sebentar. Nah, itu. Kayaknya di gini. Kasih ke Omnya. Iya, teh budak belum Terus? Bentar. Udah. Belum di ininya badannya Udah pesen aja dulu. Pesen aja dulu. Nah, Mbak Zahrina, aduh maaf nih ada interupsi sedikit deh. Lalu ada ini Mbak Radisti. Kayaknya Mbak ya, Mbak Radisti ya. Apa kabar Mbak Radisti? Alhamdulillah Ibu baik. Iya. Mbak Fahita hadir Mbak Fahita? Suara saya terdengarkah? Kalau ada sedikit noise wajar lah orang di kafe ya. Pendengar, Bu. Terdengar. Pendengar. Lalu ada juga Mbak Agni ya, Mbak Agni. Iya Ibu, selamat malam Ibu. Malam semuanya. Dan terakhir ada Mbak Anissa ada 2 ya? Atau 2 device? Iya Bu, izin. Oh, 2 device. Nah, baik kita mulai saja gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya gitu ya dengan berbagai macam saya lihat latar belakang dan juga wilayah ternyata ya. Ada yang di Bandung? Gak ada ya, kayaknya nggak ada yang di Bandung ya. Itulah tadi mungkin karena teman-teman bergabung dengan di Unsia itu salah satunya adalah keunggulannya adalah kita bisa belajar di mana saja ya. Dan saya sangat menghargai sekali teman-teman sambil bekerja gitu ya saya lihat ya. Oh, terus juga kuliah lagi tentunya dengan ada harapan untuk karirnya lebih baik lagi ya setuju ya. Nah, jadi jangan sampai nanti waktu kita kan sebentar katanya ya, kata Bu Dokter. Kan waktu kita sampai kapan nih teman-teman? Kalau nggak salah kan ada kalender akademik juga ya sudah dibagikan. Dan waktu Sebelum Maret sih, Bu. sebelum Maret, betul. Tapi saya Februari.
Terakhir itu, terakhir Terakhir banget. banget ya. Cuma Oh, katanya Desember Bu Silvana. Buru-buru cenah. kalau bisa Desember. Tapi kalaupun Desember ya kenapa tidak? Berarti kita tinggal Iya. niatnya aja ya, Mas Kurnia. Saya tahu banget nih tantangan kalian itu kan Anda semuanya tuh udah kerja, belum keluarga, gitu kan ya. Kalau yang sudah berkeluarga nih, gitu kan ya. Belum tugas-tugas, tapi tetap balik lagi karena kan ini momen terakhir ya. Sudah tidak ada perkuliahan kan ya? Masih Masih ada ada, yang Bu. Masih ada, oh Bu. masih ada ya. Oh saya udah Bu. Tinggal Sudah. TA aja. Nah, kalau yang Semester 8. kalau yang sudah tidak ada berarti bisa lebih fokus dong. Bisa kita Bisa Desember Bu. beres ya kan? Insyaallah. Kalau yang masih ada perkuliahan, kalau bahasa Sundanya itu apa? Wayahna ya mau nggak mau kita harus apa ya? Niat aja gitu kan ya. Niat bahwa memang kita mau menyelesaikan tanggung kalau menurut saya ya. Karena kan perjuangan betul udah sampai semester 8 atau ada yang mungkin ada juga yang dari D3 ke S1 atau semuanya awalnya dari SMA, maksudnya dari tingkat 1 atau gimana nih? Dari D3 juga ada, Bu. Hmm. Tuh, ya pokoknya sekarang kan perjuangannya udah lumayan gitu kan ya. Sayangnya kita tinggal berkomitmen aja gitu kan ya. Bahwa dengan pakai ini mas pakai itu. Berkomitmen untuk bisa menyelesaikan. Nah, hari ini kan kita sudah mulai. Kalau saya sih sebetulnya memang kita masih ada kesibukan. Saya ngajar di Bandung ya di Politeknik LP3I. Dan karena kita sudah kerjasama gitu ya dengan Unsia sehingga eh, kita juga sama-sama lah berkolaborasi. Untuk agenda yang pertama adalah kita tentukan jadwal bimbingannya. Ya, terus terang kalau Senin sampai Kamis, saya yakin teman-teman juga ada aktivitas ya. Jadi kalau saya sih berharap gitu ya, yang utamanya itu saya menyiapkan waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi itu pun sore hari ya, karena ya terus terang saya ngajar juga dan ada training center sehingga waktu kita paling jam segini ya. Kalau Jumat, kalau Sabtu itu saya kadang-kadang off atau kadang-kadang piket. Itu Sabtu di booking aja katanya tipsnya ya. Sabtu misalnya ada yang off, Bu, saya maunya jam berapa, jam berapa. Tapi yang pasti kalau Sabtu sih santainya di atas jam 2 sampai malam. Ya, karena kan kadang-kadang kalau Sabtu tuh ada yang buket suka sampai setengah hari gitu ya. Atau seperti kemarin Sabtu kondangan gitu ya. Lah minggu juga sama ya pagi-pagi Olga atau ada yang berkeluarga atau segala macam. Tapi balik lagi, berarti kalau kita Desember nih teman-teman, kita Desember target ya, kita coba dulu ya Desember selesai, berarti kan kita minim 8 kali pertemuan ya, 8 kali pertemuan. Cuma saya bingung kok kata Bu Dokter, Bu Mel, udah masuk ke pertemuan keempat ya. Nah, itu boleh ada yang cerita apakah memang sudah ada yang 4 kali atau gimana? Mas Kul belum? Belum, Bu. Belum. Kebetulan kemarin Gimana Mas untuk Kul? dosen pembimbing saya yang sebelumnya menggunakan SharePoint, Bu. Seperti itu. Jadi menggunakan PPT online. Hmm. Ntar tinggal dosbingnya memberikan komentar di draft tugas akhir saya seperti itu. Oh, tapi sudah berapa kali? Baru 1 kali, Bu. Terus kemarin sempat ada revisi untuk data empirisnya dan belum sempat terapprove lagi oleh yang bersangkutan. Udah Hmm. ganti dosen pembimbing, Bu. Ya, karena kalau saya lihat di daftarnya rata-rata 50-60, wow. Dengan waktu yang takutnya kurang ini aja, kurang berkualitas lah istilahnya. Oke, berarti satu. Mbak Mil, udah berapa kali Mbak Mil? Kalau dosen saya kayak baru 2 kali sih Bu. Oh, 2 Kayak kali. perkenalan doang sama iya. Tuh, tapi rata-rata bab 1 katanya ya. Iya. Bab 1 pun mungkin nanti judulnya keren-keren ya.
Judulnya keren kan, balik lagi nih teman-teman mengambil judul itu biasanya kan yang pasti harus ada datanya ya. Jangan judulnya bagus, keren banget, wih kekinian, tapi nanti pada saat bab 2 gitu ya ataupun juga bab 4 kita sulit sekali mendapatkan datanya. Ya, sehingga mending yang realistis aja istilahnya ya. Yang memang kita mampu dan ada waktu. Kalau masalah nanti penelitiannya kuantitatif misalnya ya, tenang aja saya punya teman yang misalnya Bu ada kesulitan nih dalam hal hitung menghitung ataupun juga rumus-rumus ataupun juga statistik gitu ya. Artinya nggak ada masalah juga, nanti ada yang membantu lah kalau misalnya diperlukan karena kesibukan-kesibukan tertentu. Ya, tapi yang harus apa namanya kita perhatikan adalah judulnya itu diharapkan kita betul-betul mampu dan memang sesuai dengan bidang kita. Ya, karena saya pernah pengalaman ada yang judulnya keren banget, kekinian tentang digital marketing. Tapi ketika dicari teorinya, gitu ya, dicari referensinya, dicari data-datanya sedikit sekali. Aduh, jadinya eh, sulit, jadinya lama. Ya, apalagi nanti biasanya kalau sesuai dengan keilmuan dan pekerjaan, ya itu biasanya nanti sidangnya enak. Karena kan sudah di kepala kita ya, kerjaan sehari-hari gitu ya. Tinggal direalisasikan menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, teman-teman itu kan sekarang sedang membuat karya ilmiah ya, bukan makalah atau bukan apalagi laporan. Ya. Tetapi sebuah karya ilmiah di mana nanti ada teorinya, ada implementasinya seperti itu. Mbak Nisa boleh cerita, Mbak Nisa udah berapa kali Mbak Nisa? Baru 1 kali juga. Mbak Agni, Mbak Agni. Ya, gimana Mbak Agni? Iya Ibu baru 2 kali Bu, tapi Baru iya 2 kali tapi udah bab 2 atau masih revisi-revisi? belum Ibu. Kebetulan kami kemarin masih di bab 1 dan masih sambil cari referensi yang lain Bu, maksudnya yang berkaitan gitu sama topik yang diambil. Betul. Karena Kak Bu Dokter menyampaikan harus ada rekomendasi 10 ya katanya ya. 10 penelitian yang serupa. Ya. Contoh misalnya siapa yang udah dapat nih rekomendasinya? Itu silahkan googling saja, searching gitu ya, dan juga melalui rekomendasi jurnal biasanya ya. Sebetulnya yang harus Anda pelajari adalah salah satunya adalah mencari jurnal yang tepat. Ya, oh jurnalnya tentang ini nih, cari aja rekomendasinya yang serupa. Kumpulkan semuanya gitu, nanti baru kita diskusi. Bu, ini tepat nggak? Yang ini tepat nggak? Yang ini sesuai kok. Gitu. Ya, jadi dalam bentuk tabel itu nanti menjadi rekomendasinya. Karena kan sebetulnya kalau bab 1 ya itu kita masih preview ya. Fenomena apa sih gitu ya yang terjadi saat ini. Terus kenapa misalnya nanti teman-teman mengambil judul tersebut. Itu pertanyaan yang paling ini loh. Yang paling pertama kali biasanya pas pada saat sidang ditanya itu pasti itu. Mengapa Anda mengambil judul ini? Nah, itu kan jawabannya ada di bab 1. Ya. Ada Pak Ahmad, Mas Ahmad nih, Ahmad Afdal. Apa kabar Mas Ahmad? Mas Ahmad itu dinas di mana lupa saya. Halo? Mas Ahmad bisa mendengar suara saya? Ada Ahmad Afdal, ada Ahmad Naufal. Oh, 2 ya. Berarti siapa dulu nih yang mau berkenalan dulu nih? Tadi kan teman-teman ladiesnya sudah, tinggal Mas Ahmad Naufal dulu deh.
Nah, kita lagi cerita tentang judul dan juga udah berapa kali Mas boleh bercerita dan berkenalan tentunya. Ya, izin Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Noval. Saya sebelumnya bimbingan sama Pak Farid di tahap perkenalan juga Mas Ian, Bu. Tapi setelah itu saya lihat di si akad itu ternyata dosen pembimbingnya ganti sama Bu Rahayu. Terus yang terakhir ini dari draft Google Spreadsheet-nya itu sudah sama Bu Meli. Dan progresnya pada saat itu sudah bikin draft TA. Cuman ketika saya mengumpulkan karena dosen pembimbingnya sudah berubah, akhirnya belum sempat untuk mengumpulkan Ibu. Jadi 3 Dan kali ya. iya, dan sampai di Bu Rahayu juga belum ada pertemuan. Terus diganti sama Bu Meli hari ini. Semangat Mas Ahmad. Ya, Desember Ya, Bu Ibu. beres. Amin. Desember beres loh kita. Jadi pokoknya kalau udah yang penting judulnya udah dapat dan insya Allah misalnya saya bisa dan mampu gitu aja. Jangan sampai ngawang-ngawang Mas, gitu kan ya. Bisa Siap, Mas siap. Ahmad ya di dinas di mana? Saya di KPP Pratama Surabaya Rungkut, Ibu. Oh iya banyak ya. Berarti tentang finance atau tentang apa nih? Karena kalau saya sebetulnya kepakaran saya mohon maaf izin di pemasaran sebetulnya. Di pemasaran, di servis gitu ya. Di SDM. Nanti ada yang nyasar nggak? Ada yang tentang manajemen keuangan nggak? Kalau ada Oh, tentang manajemen keuangan sepertinya saya nyerah. Soalnya kan bukan bidang saya. Jadi kebetulan kan kita biar biar lebih enak lagi aja. Nanti bisa bisa lapor ke Bu Dokter ya. Tapi semangat lah insya Allah sama-sama ya kita ya. Kan semuanya sama-sama belajar ya. Yang penting kita mengikuti sesuai dengan panduan. Ya. Sebelum masuk ke panduan, sebentar lagi. Satu lagi, makasih Mas Ahmad. Mas Ahmad Afdal. Siap, mohon izin, suara saya terdengar. Mohon izin, suara saya terdengar, Ibu. Siap, mohon izin, nama saya Ahmad Afdal. Saya dari kantor KPBC Semarang. Untuk judul itu pengaruh ambiguitas peran dan beban kerja di kantor saya. Nah, untuk progres bimbingan kemarin baru 2 kali. Pertama perkenalan sama Pak Joko, kemudian yang kedua itu terkait judul. Kebetulan saya kemarin ngambil judulnya ini Bu, terkait pemasaran, tapi judulnya saya ambil di kantor instansi dan eh, kayaknya susah ya Bu ya nyari penelitian sejenis. Jadinya saya beralih ke SDM dengan judul yang tadi. Itu Ibu. Oke. Baik, nggak apa-apa, nggak ada masalah, Muhammad. Ya, ya itu tadi ya, biasanya kita tuh judulnya keren, tapi ternyata narasumbernya ataupun juga, apalagi sekarang di digital marketing ya, banyak sekali kekinian-kekinian gitu ya, tetapi ternyata teorinya belum ada. Jadi Ya, kan agak repot ya. Siap, semangat ya. Satu lagi nih Mbak Fahita. Dua lagi Mbak Fahita ya. Yang lainnya juga belum ya sebentar. Mbak Fahita bisa cerita? Ibu maaf ya, aku sambil di luar ini. Boleh. Mbak Fahita yang di airline itu ya? Enggak, Bu, aku belum kerja. Aku yang di Bandung yang chat Ibu. Lupa-lupa salah Mbak Mila ya gitu. Jadi gimana nih Mbak Fahita sudah dapat judulnya? Iya, Bu, untuk judulnya saya rencananya ngambil strategi personal selling dalam meningkatkan penjualan produk. Kebetulan saya penelitiannya tuh di tempat saya penelitian dulu waktu D3, Bu. Ya, Masih di tempat. ya udah ketemu lah ya. Kalau udah ketemu aman ya. Iya, iya ada, Bu. Ya Mbak Zahrina belum ya? Belum, Tadi Bu. gimana Mbak Zarina?
Perkenalkan Bu, nama saya Zahrina, saya dari KPP Pratama Langsa. Kebetulan kemarin saya udah beberapa kali juga bimbingan sama yang dosen yang lama Bu. Oke, jadi udah beberapa kali rata-rata. Nah, sekarang alhamdulillah kalau misalnya begitu pula mungkin teman-teman juga rata-rata 1 sampai 2 kali ya, rata-rata semuanya ya. Kita berpacu dengan waktu, berarti kita kesepakatan dulu nih. Yaitu tadi waktu bimbingan saya itu Jumat, Sabtu, Minggu, teman-teman. Ya, sore ke malam. Nah, saya masih agak sedikit bingung nih, apakah kita bagi 2, misalnya hari Jumat 3 orang. Karena rata-rata bimbingan itu minimum sejam loh itu. Ya, sejam itu pun sebetulnya saya inginnya teman-teman sudah mengirimkan dulu ya ke Drive yang sudah saya share. Saya kan sudah kasih nama-namanya tuh. Kalau misalnya yang belum ada namanya, silakan dibuat foldernya. Sehingga pada saat kita ketemu, itu saya udah ada gambaran. Gitu kan ya, oh sebaiknya begini, sebaiknya begini, sebaiknya begini. Itu sih yang pernah saya lakukan agak sangat efektif daripada misalnya nanti siapa nih, misalnya Mbak Nisa, Bu, saya mau bimbingan ya. Tapi Bu, saya masih bingung gini, 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 gini. Baru di-share pertama. Nah, itu agak repot ya. Nah, jadi lebih baik mungkin sehari sebelumnya di-share aja dulu gitu kan ya. Nah, nanti tinggal di WA aja, Bu, saya mau jam segini, saya mau jam segini, dan lain-lain. Gimana nih untuk agendanya dulu? Karena kita berarti sampai dengan Desember waktunya berapa minggu nih? Kan akhir Desember. Mbak Mel update nggak Desembernya kapan, Mbak Mel? Kurang Katanya. tahu sih Bu, nggak dijelasin sama Bu Dokter ya. Nggak Oh, dijelasin gitu. tanggal. Ya, Desember itu penyelesaian tugas akhirnya, skripsinya, gitu kan ya. Kalau nggak salah kan Anda semuanya harus upload, upload apa segala macam dan lain-lain lah ya. Nanti baru akan diagendakan jadwal sidangnya. Seperti sehingga mungkin nanti diharapkan sih bulan Maret. Kalau bulan Maret saya nggak recommended ya karena itu pasti lagi hektik banget ya. Lebaran kapan? Ya jangan sampai pas lagi puasa Lebaran ya. Kapan tuh? Puasa kapan sih kita? Puasa Februari kalau nggak salah. Februari Bu. Oh, makanya mungkin Bu Dokter pengennya Desember ya atau Januari karena kalau sudah puasa lemes. Atau misalnya tidak ya biasa kadang-kadang suasananya lah begitu. Nah, berarti kalau sampai dengan 8 kali mudah-mudahan 2 minggu sekali minimum teman-teman ya. 2 minggu sekali, misalnya Bu, saya mau mau misalnya kita mulai Jumat depan nih, misalnya ya. Kita mulai Jumat depan. Saya review apa segala macam dan lain-lain. Diusahakan sih revisi-revisinya ya sudah itu tadi sudah selesai di Jumat berikutnya. Karena kan Anda 5 bab ya. 5 bab. Yang paling sulit itu biasanya bab-bab teori. Kelas karyawan itu rata-rata semuanya udah jago-jago gitu ya di kesehariannya gitu ya di bab 4-nya. Tapi menyambungkan gitu ya antara teori tadi ada personal selling, berarti kan marketing ya. Personal selling dengan realnya itu kan teorinya begini loh. Tapi kok kenyataannya begini ya. Nah, itu yang harus agak repot eh, yang memilih yang tepat gitu ya istilahnya teori mana yang tepat untuk apa namanya untuk bab selanjutnya itu tadi. Lalu di bab 4 mungkin yang agak ininya olah data tadi ya olah data kan kalau nggak salah ada yang kualitatif ada yang kuantitatif mungkin ya teman-teman. Kalau yang kuantitatif istilahnya yang pakai rumus-rumus hitung-hitungan boleh Raisen? Pakai ini aja, pakai simbol. Boleh siapa yang apa kasih jempol yang menggunakan kuantitatif. Oke, Zarina ya.
sama Mas Pur juga kuantitatif. Oke. Mari kita menghitung dengan statistik, gitu kan ya. Mbak Nisa juga, ya. Nggak ada masalah ya. Jadi nanti kita olah data sehingga harus banyak tuh ya data-datanya ya real. Berarti harus menggunakan ada kuesioner-kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang disebar gitu ya ke beberapa pihak gitu ya. Sehingga itu olah datanya nanti dibantulah ada Pak Juhenda teman saya kalau kalau teman-teman agak sedikit susah kali ya. Karena biasanya nanti yang ditanyakan itu kuantitatif bukan cara kita menghitung SPSS-nya bukan. Misalnya kita kan ada data hasil kuesioner banyak banget gitu ya. Biasanya sih yang dihitung itu misalnya timbul angka sekian gitu kan ya. Bukan cara ngitungnya gimana, tapi adalah menganalisa. Misalnya kenapa sih orang suka gitu ya, sangat setujunya sampai dengan 62%. Nah, itu yang dibahas biasanya. Biasanya penguji nggak akan ngebahas ini dari mana nih, berapa kali berapa, ini berapa, enggak ya, tapi validasinya seperti apa. Kalau yang kualitatif, berarti yang lainnya kualitatif ya. Kualitatif itu lebih panjang, lebar, bercerita, tidak ada hitung-hitungan. Tapi betul-betul banyak harus datanya, buktinya, gitu kan ya, dokumentasinya. Oh, bahwa betul loh menyatakan A, B, C, mana buktinya, mana sumbernya, segala macam. Ya, seperti itu. Tidak ada masalah juga sih ya, kita dua-duanya oke. Tapi balik lagi, berarti kita Desember, teman-teman bisa mulai mengagendakan ya. Berarti mulai mengagendakan. Ada yang sudah mengupload ke Drive belum? Saya belum ngecek tuh. Minimum yang bab 1 kemarin aja. Saya udah, Bu. Saya udah, Bu. Nah, nanti malam saya coba coret-coret, gitu ya. Kalau biasanya kita nanti di Google Doc aja ya, di Google Doc. Jadi kita bisa sama-sama. Biasanya gitu. Mbak Mel, ayo ini gini-gini, sebaiknya gini-gini. Jadi kita langsung. Oke. Ya, Bu, siap. Karena kan kalau yang offline ya kayak kalau ketemu kan saya bisa coret-coret. Paling senang itu coret-coret lah. Nanti pas teman-teman baca, aduh ini tuh yang mana? Tapi kalau pakai Google Docs atau pakai spreadsheet, itu kita sama-sama ya. Dan berarti perorangan ya. Perorangan mungkin kira sejam-sejam gitu kan ya. Jadi sehingga nanti dibagi-bagi lah. Kita lumayan lumayan kalau misalnya rame-rame nih gitu ya. Ini kan ada berapa orang ya? Empat orang kan lumayan juga 4 jam ya. Misalnya dari jam berapa nanti kita bisa lihat, bisa sesuaikan ya. Sip, Jumat Sabtu Minggu aman. Jadi Senin sampai Kamis teman-teman silahkan beraktivitas mencari data ataupun juga mengumpulkan apa namanya bukti-bukti ataupun juga apa namanya untuk teks-teksnya ya. Nah, lalu apalagi teman-teman, kalau misalnya agendanya sudah, ada yang terkendala dengan siakan ataupun handling gitu, ada yang terkendala nggak? Nggak ya, mudah-mudahan ya. Jadi harus update terus, ya. Karena di beberapa dosen pembimbing lain katanya ada yang belum mengupload judul ke handlingnya atau ke siakannya, gitu ya. Padahal sudah ada bimbingan. Ya, kan semuanya setiap bimbingan, revisi, kalau nggak salah harus diupdate gitu ya. Diupdate nanti sehingga saya bisa verifikasi. Ya, oke, sudah ini sehingga kita bisa lanjut ke bimbingan berikutnya, bab-bab berikutnya. Yang kedua, sudah baca buku panduannya belum? Kadang-kadang kita udah kejauhan tuh, udah sampai beberapa, buku panduannya belum dibaca. Gitu. Jadi seminggu ini coba nggak usah repot-repot, ikutin aja buku panduan. Misalnya bab 1 tentang apa teman-teman? Judulnya apa?
Nah, bab 1 kan lumayan panjang, gitu ya, diikuti saja. Misalnya untuk sistematika nanti bisa terakhir aja ya, sistematika ya. Yang penting misalnya bab 1, 1.1 tentang apa, tentang apa. Nah, itu diikuti saja, ya. Atau ada ini enggak? Teman-teman ada contoh yang kakak kelasnya yang 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Ke depan, ke belakang? Ada? Kalau ada boleh sedikit ATM dari sistematikanya ya, biar nggak blank banget. Kalau blank kan, aduh ini gimana nih, gitu kan ya. Coba lihat mungkin kalau nggak salah kata Bu Dokter ada repositori ya. Lihat aja, cari contoh yang 2 tahun ke belakang. Jangan yang jadul-jadul. Ya, karena setiap tahun biasanya kan ada perubahan-perubahan tuh ininya. Apa namanya? Aturan-aturannya. Tapi biasanya kalau 2 tahun sih tidak terlalu lama ya, tidak terlalu berbeda. Terus nanti juga kalau dicari jurnal-jurnal ataupun juga kepakaran-kepakarannya 5 tahun ke belakang ya teman-teman ya. Jadi si teori-teori itu update. Kan misalnya teori tentang apa SDM kinerja misal. Ada Bu, tapi tahun 1995. Sekarang udah 2025. Ya, jadul banget gitu ya. Jadi disarankan ya 5 tahun ke belakang. Ya. Berarti kalau 5 tahun ke belakang, sekarang anggaplah 2025 atau 2024 lah ya. Berarti minimum teori-teorinya itu yang dari pakar yang tahun 2000. Ya, 2020 mungkin ya. 2020 atau 2000 kalau ada ya. Tapi kalaupun nggak ada, nanti kita lihat ya. Asal jangan 1900 ya. Kan suka ada tuh menurut misalnya Kotler and Keller 1900. Kitanya udah kemana, ilmunya udah kemana gitu kan ya. Biasanya update-nya adalah 5 tahun ke belakang. Apalagi yang tentang digital marketing apa segala macam dan lain-lain kan. Saya lihat juga judulnya keren-keren deh. Ini kan kayak Mbak Anissa nih ya, Mbak Agni ya, Mbak Agni tentang ini, tentang analisa peran gaya hidup ya, Iya, gaya Ibu. hidup konsumtif. Nah itu berarti tentang customer behavior gitu ya. Nah, dicari tuh buku-bukunya. Nanti kalau saya ada rekomendasi juga saya coba rekomendasikan. Dulu tesis saya tentang sama juga tuh tentang customer behavior ya. Tadi jadul. Tapi buku-bukunya masih ada lah gitu ya. Dan ini kan berhubungan dengan keterlibatan media sosial. Nah itu tadi, itu kan kekinian. Kadang-kadang teorinya susah loh. Ya, yang kekiniannya carilah di jurnal. Jadi sering-sering baca jurnal. Kalau Mbak Anissa nih tentang TikTok. Ya, iklan TikTok ya Mbak Anissa ya. Terus terang, coba Mbak Anissa udah lihat ada nggak buku tentang TikTok? Saya nyari-nyari dikit banget. Udah ada, tapi sedikit banget. Udah ketemu belum rekomendasi tentang TikTok? Baru 1 ya. Berarti TikTok kan merupakan salah satu media sosial. Ya, itu ambil aja tentang media sosialnya dan tentang pemasaran. Ya, yang basic, yang dasar utamanya. Lalu juga siapa nih Mbak Mila nih, Mbak Mila kan di itu ya digital marketing tenang banyak Mbak Mila. Nah, tapi digital marketingnya luas loh, harus lebih spesifik lagi nanti kan ya Ya. keputusan pembelian ya. Siap, Jadi Bu. jadi pengaruhnya sekarang berarti teori utamanya adalah tentang digital marketing, tentang pemasaran, terus digital marketing, terus nanti tentang keputusan pembelian. Baradisti hadir? Nggak ada ya suaranya ya? Kualitas pelayanan dan lokasi terkait keputusan. Wah, tentang pelayanan keren. Tapi nanti Mbak Radisti, halo Mbak Radisti, Iya, Ibu.
Nanti ada kekiniannya tuh tentang pelayanan Mbak Gusti. Ya, kualitas Iya. layanan sekarang tuh menggunakan teknologi. Nah, itu saya punya ada beberapa rekomendasi ya. Tinggal Baik. siapin aja buku-bukunya. Mas Ahmad, Mas Ahmad Afdal. Siap. Boleh nggak kenapa ngambil judul ini Mas Ahmad? Pengaruh ambiguitas peran dan peran. Ada apa gerangan? Jadi kan kalau di instansi sebenarnya itu fenomena yang sering terjadi Bu di instansi pemerintahan karena emang SDM-nya kurang ya Bu ya. Hmm. Jadinya banyak dan gaya kepemimpinannya juga kadang orang bikin pegawai itu bingung perannya ini apa di di bagian itu, terus ini untuk kerjaan ini tanggung jawabnya siapa gitu. Oh, Itu terkait ambiguitas peran, terkait beban kerja memang juga karena SDM-nya kurang ya Bu. Tiap tahun SDM-nya kurang jadi. cuman dengan kata-kata ambiguitas ini udah dapat rekomendasi buku-bukunya. Untuk penelitiannya itu banyak Bu yang menggunakan kata ambiguitas itu banyak. Iya, sepertinya mungkin nanti kita diskusikan lagi ya tentang kata-kata ambiguitas ya, Siap. karena agak-agak sedikit jarang gitu ya, kecuali ada di KBBI dan segala macam ada juga sih gitu kan ya. Hanya nanti pengembangannya bisa kita diskusikan ya. Kalau Mbak Zahrina kan tentang pelatihan ya, Iya, Bu. asik. Kebetulan saya punya training center tersendiri banyak juga nih tentang pelatihan ya. Cuman ini pelatihan teknis, pengembangan secara mental terhadap problem. Oke. Ada itu nggak? Ada sertifikasi nggak di sana Nggak pelatihannya? ada. Diakhiri dengan sertifikasi gitu? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Sih, yang kita bahas hanya tentang pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM berarti ya. Iya. Mbak Fahita tadi sudah yang di itu ya personal selling ya. Lalu Pak Maskur, nah ini nih Maskur, judulnya Siapa keren. Ibu? Pengaruh harga social influence terhadap purchase. Ini asli nih. Judulnya Kenapa Bu? disuruh atau sendiri nih? Sendiri Bu. Oh, sendiri. Saya kemarin kebetulan semester lalu dapat metode penelitian dan ngambilnya kebetulan ngambilnya manajemen marketing Mhm. juga Bu. Tapi kemarin saya ngambilnya apa namanya? Influencer marketing dan ternyata susah Bu. Makanya saya ganti deh social influence aja gitu. Kemarin ada bimbingan saya juga tentang affiliate gitu ya. Affiliate kan sekarang udah banyak banget kan. Hmm. Nggak ada teorinya asli. Dan penelitiannya sedikit sekali. Jadi, Bu ganti lagi Bu. Ya udah ada gimana lagi gitu kan ya. Dan nanti mudah-mudahan dengan adanya tentang social influence dan juga pembelian ya. Tapi khusus spesifik di Disney Plus ya. Ini Hotstar Oh Bu TV. betul. Oh, SVOD itu Bu. Hotstar betul betul. Langganan ya. Ya. Lebih sudah mengerucut ya. Sip. Nah, sip, judul-judulnya sudah oke gitu ya. Tinggal kita lanjut sehingga saya tunggu ini ya teman-teman ya. Saya tunggu draftnya yang bab 1 kemarin. Silahkan di-upload ke sementara ke drive saya aja yang sudah disampaikan. Ya, sehingga dalam beberapa hari ini saya akan coba pelajari dan juga memberikan note-note catatan-catatan ini apa ini apa ini apa. 5 bab berapa minggu berarti? Sekarang udah minggu pertama November. 6 ya? 6 apa 8 minggu nih kita? Masa 1 minggu 1 bab sanggup deh? Dicoba ya. Kalau mau ngebut tuh 1 minggu bab 1. Oke, revisi. Nanti pertemuan kedua adalah kita bahas revisi. Sudah disiapkan lagi bab berikutnya. Ya, bab berikutnya nanti kita revisi lagi gitu ya. Jadi kecuali kalau yang memang sulit sekali ya bisa 2 kali atau 3 kali ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan pertama kita hari ini gitu ya. Mohon maaf nih mengganggu hari Minggunya, tapi mulai ke depan jadi hari Minggu, Jumat Sabtu Minggu kita ketemunya ya.
Wapri juga boleh atau di grup kan di grupnya aktif juga mungkin saling mengisi juga. Mohon maaf mungkin atau mohon izin bila saya ada sedikit kekurangan. Kebetulan saya juga ini kan buka Edling aja baru pertama. Saya lagi mempelajari tentang siakan ya hanya ini aja apa namanya penyesuaian ya karena kan sebetulnya di usia itu saya lihat keren banget ininya ya Sevima-nya ya sistem informasinya sehingga sangat komunikatif walaupun kita nggak ketemu tapi juga terrecord ya. Terrecord. Nah ini juga kita kan udah nge-record nih apakah nanti di bawahnya kalau versi mahasiswa nanti tolong berbagi juga ya kan saya versi dosen kan tampilannya seperti apa versi mahasiswa seperti apa dan karena teman-teman kalau katanya belum 8 kali udah mentok tuh sistemnya ya sehingga ini mungkin otomatis mungkin ya sepertinya ini akan otomatis masuk ke Edling ya ataupun juga nanti ini saya hasil dari recording ini saya bagikan ke Zoom aja ya ke Zoom ke grup WhatsApp ya untuk sebagai atau saya taruh di Drive juga ya siapa tahu nanti pertemuan pertama waktu itu kita ngobrolin apa sih kesepakatan apa sih nah itu bisa dibuka lagi ya jadi nanti di Drive itu terdiri dari folder-folder Anda semuanya dan juga seluruh dokumentasi untuk siapa tahu kita perlu ya katanya kan semuanya harus terdokumentasi. Nih. Ada lagi pertanyaan? Bu izin bertanya Bu. Boleh silakan. Kan saya udah upload draftnya itu Bu tadi. Cuman itu kebetulan tadi malam saya sempat ikut sekali lagi sama dosen yang lama. Di situ udah saya catat-catat juga, cuman belum saya perbaiki Bu. Langsung saya upload aja tadi Bu. Ya nggak apa-apa kalau nggak berarti yang upload keduanya adalah revisi gitu aja. Kalau bisa namanya gini, bab 1 revisi pakai tanggal teman-teman. Ya, yang paling update walaupun Bu ternyata sudah diupload, tapi kan di situ tanggal misalnya baru kemarin. Begitu pula dengan yang selanjutnya ya. Revisi 20 misalnya kapan lah 26 Desember gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat yang terbarunya yang mana. Dan saya juga bisa ngecek juga oh ternyata punya Mbak Zarina yang terbarunya yang ini. Perbedaannya apa? Ya Bu. Boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PDF, itu nggak ada masalah juga sih. Tapi biasanya kalau saya kan biasanya kasih komen-komen di situ ya, bebas sih, nggak ada masalah. Makasih Bu. Sip. Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu yuk. Boleh on cam semuanya. Mas Kur. Ada Mbak Firdan. Baradis, tadi langsung bisa on cam ya Baradis ya. Nggak bisa sama sekali nih. Ayo kita berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Jempol. Kayak bebas. Jempol. Jempol atau apa? Atau begini. Oke, 1. Gini aja deh. 1, 2. Saya nggak bisa jempol ya. 1, 2, 3. Sip. Baik, alhamdulillah teman-teman, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Senang sekali gitu ya bisa bertemu dengan teman-teman baru gitu ya. Kita saling berkomunikasi ya. Intensif, aktif. Kalau ada apa-apa, mari kita selalu berkomunikasi via WhatsApp atau telepon juga boleh. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat semuanya ya. Desember kita lulus. Bukan lulus, selesai. Sehingga tahun depan di wisuda ya karena kemarin kami juga diundang tuh kalau nggak salah udah wisuda ya wisudanya yang lulus tahun ini kan bulan November juga berarti teman-teman mudah-mudahan tahun depan udah bisa wisuda dan karirnya melejit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih banyak ya Makasih Bu. Bu. Makasih Bu. Maaf ya buat semuanya. Yuk.